Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Togo. Kisah ini menceritakan tentang sebuah persahabatan yang menyelamatkan umat manusia. Togo merupakan film Amerika Serikat pada tahun 2019. Dan film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1925. Di mana salah satu kota kecil di Alaska yang bernama Nome mengalami musibah yang mematikan. Penasaran kan? Kita langsung aja ke pembahasannya, oke? Scene awal film ini dimulai dengan adegan Sepala yang sedang menaiki kereta salju yang ditarik oleh Togo. Oke, perlu diketahui, Togo ini adalah anjing Siberian Husky yang menjadi tokoh utama di film ini. Togo dan kawanannya melewati bukit salju, kemudian terlihat di balik bukit awan hitam yang menandakan bahaya jika tidak cepat sampai di kota. Tak lama kemudian, sampailah mereka di kota. Terlihat kota yang begitu sepi dan tak ada penduduk yang beraktivitas. Di tengah jalan Sepala berhenti dan menemui seorang pria. Dan pria itu memberitahu kepada Sepala bahwa adanya wabah difteri yang menyerang kota itu. Dan sudah berlangsung selama seminggu. Para petinggi kota terlihat sedang berdiskusi tentang wabah yang terjadi, yang ternyata menelan banyak korban di kota itu. Sepala dimintai pendapat tentang bagaimana cara untuk membawa obat itu sampai ke sini. Kemudian Sepala menjelaskan sebagai seorang yang mengerti seluk-beluk kota Nome, mengatakan bahwa akan sulit membawa obat dari Fairbanks ke Nome, melihat badai yang akan datang dan jarak tempuh yang cukup jauh, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlihat Sepala meninggalkan rapat yang belum selesai dengan perasaan sedikit kesal, karena para petinggi kota nampaknya tidak percaya dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Sepala. Ketika berada di luar, awan badai sudah terlihat. Dan ketika hendak pulang, seorang pria yang berprofesi sebagai dokter menumpang menaiki kereta luncur Sepala untuk pergi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter tersebut berterima kasih kepada Sepala. Sepala yang tergerak hatinya kemudian mengintip ke dalam rumah sakit. Sepala merasa sedih melihat kondisi para pasien yang kebanyakan adalah anak-anak. Dan dia bertekad untuk mengambil obat untuk masa depan anak-anak di kota Nome. Sesampainya di rumah, Sepala menemui istrinya. Istrinya bertanya, apakah Sepala bersedia untuk mengambil serum tersebut? Karena sebagai seorang istri tentu ada perasaan khawatir melihat kondisi cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini. Tidak lama, wali kota datang berkunjung ke rumah Sepala dengan keadaan baju penuh salju, karena sepertinya badai salju sudah akan dimulai. Wali kota mendiskusikan tentang keberangkatan Sepala. Dengan tekad yang kuat, Sepala berpamitan dengan istrinya dan berpesan untuk menjaga dirinya. Dengan berat hati, istrinya pun harus merelakan kepergian Sepala. Tak lupa, istrinya pun memberi pesan kepada Togo agar menjaga Sepala agar bisa kembali dengan selamat. Keputusan Sepala untuk pergi mengambil obat membuat para penduduk kota Nome menaruh harapan besar. Terlihat para penduduk berdiri di pinggir jalan dan memberi hormat kepada Sepala yang sedang berjalan keluar kota bersama dengan kawanan anjing penarik kereta. Tidak lama kemudian terlihat badai salju di hadapan mereka. Dengan tidak gentar, Sepala memerintahkan kepada Togo dan kawanan lainnya untuk menambah kecepatan dan menerjang badai tersebut. Di sini scene pun berubah flashback ke 12 tahun yang lalu ketika Togo masih kecil. Pada saat itu, Sepala sangat membenci Togo karena dia seekor anjing yang nakal.
Tetapi istrinya lah yang selalu membela Togo. Setiap kali Sepala marah, beberapa kali Sepala memasukkan Togo ke dalam kandang, Togo selalu berhasil keluar. Karena kesal, Sepala akhirnya menjual Togo. Dari balik kaca di dalam rumah, istrinya terlihat tidak rela. Dan setelah beberapa hari si pembeli Togo datang dan mengembalikan Togo karena Togo selalu berbuat onar. Scene film pun kembali ke awal. Setelah berhasil melewati badai, mereka melanjutkan perjalanan mendaki gunung bersalju dan tebal. Terkadang Sepala pun menaiki kereta dan terkadang turun, tergantung dari medan seperti apa yang mereka lalui. Hingga pada satu turunan, kereta Sepala melaju terlalu kencang dan tak terkendali. Sepala yang mengetahui ujung dari turunan itu adalah jurang, mencoba menghentikan mereka dengan mengaitkan pengait kereta. Tetapi Sepala malah terjatuh terseret karena tali kereta yang tersangkut di badannya. Nyaris saja mereka jatuh ke jurang. Togo yang menjadi anjing pemimpin berhasil menghentikan laju keretanya tepat di bibir jurang. Sepala langsung memerintah Togo agar berbalik dan menarik kereta ke tempat yang aman. Walaupun sulit karena tali pengikat yang carut-marut dan kawanan anjing yang mulai panik, akhirnya Togo pun berhasil pindah ke tempat yang aman. Sepala cukup senang hingga menangis haru dan berterima kasih kepada Togo. Malam pun tiba, sampailah ia di sebuah penginapan. Di sana Sepala bertemu dengan sepasang suami istri yang nampaknya mereka dari suku Indian. Mereka sedang mengobati kaki Togo yang terluka akibat insiden tersebut. Dan Sepala pun mendapat luka di bagian dada. Dan cerita kembali ke masa lalu, di mana Togo dikembalikan lagi setelah dijual. Sepala mengembalikan lagi Togo ke dalam kandang. Togo yang pada dasarnya adalah anjing yang hiperaktif, mencoba keluar dengan menggali tanah di bawah pagar kandangnya. Terlihat usaha Togo yang mencoba keluar dengan terus menggali tanah tersebut. Tetapi Togo gagal. Lebih dari 10 lubang bekas galian Togo dan anjing lainnya pun sampai terheran-heran. Dan akhirnya Togo pun berhasil. Togo berlari keluar kandang dan mencari Sepala yang berada di balik bukit sedang melatih anjing yang lebih besar untuk menarik kereta luncur. Sepala terkejut melihat Togo sudah ada di depannya. Togo yang terdiam melihat sekumpulan rusa kutub dan naluri anjingnya tergerak hingga mengejar kawanan rusa kutub tersebut. Diikuti oleh kawanan anjing yang lainnya dan membuat Sepala kewalahan hingga akhirnya Sepala tercebur ke danau karena tidak bisa mengendalikan keretanya. Dengan perasaan kesal, Sepala kembali mengurung Togo, kali ini di gudang, bukan di kandang sebelumnya. Lagi-lagi karena Togo adalah anjing yang pintar, Togo tak habis akal. Togo kembali keluar dengan melewati ventilasi gudang dan kembali mencari Sepala. Dan cerita pun kembali ke masa kini. Sepala akan melanjutkan perjalanan mengambil obat demi menyelamatkan penduduk kota Nome. Sepala sudah diperingatkan agar tidak mengambil jalan pintas melewati danau. Akan tetapi, Sepala tak mau dengar dan tetap nekat melewati jalan itu. Tibalah mereka melewati jalan danau yang membeku. Dengan kecepatan penuh, Togo menarik kereta untuk melewatinya. Dan di tengah danau es mulai retak. Beberapa anjing mulai ketakutan. Sepala yang berada di kemudi meneriaki mereka dan memberi semangat serta motivasi agar kita tidak usah takut akan hal ini. Jika kita mati pun, kita akan mati sebagai pejuang yang akan dikenang. Sementara itu, wali kota mulai khawatir dengan keadaan kota Nome dan memberi kabar ke pemerintah pusat bahwa seorang pria dan sekawanan anjing sedang berjuang untuk mengambil obat.
untuk menyelamatkan warga Nome yang terkena wabah. Dengan cepatnya kabar itu menyebar ke seluruh Amerika dan seluruh dunia dan menjadi trending topik kala itu. Sepala sampai di pos penginapan yang kedua dan terlihat ada seorang pria yang menjaga pos tersebut. Kemudian cerita ini kembali ke masa lalu. Sepala yang kala itu sudah sangat jengkel kepada Togo, akhirnya memberikan Togo kepada wanita kaya untuk diadopsi dan akan dijadikan anjing penjaga karena di sekitar rumahnya banyak serigala. Namun baru beberapa hari di rumahnya, Togo selalu membuat masalah dengan menerjang kaca jendela. Togo pun berhasil kabur. Sepala yang sedang melatih anjing-anjingnya melihat Togo sudah berada di atas tebing. Togo pun akhirnya menghampiri Sepala. Karena menerjang kaca, Togo pun mendapat luka di tubuhnya. Sepala tidak mau mengambil resiko karena banyak predator yang dapat mencium bau dari jarak bermil-mil. Sepala langsung membawa Togo dengan kereta. Tetapi Togo tidak mau dan ingin menarik kereta tersebut. Dengan masuknya Togo di barisan penarik, membuat kereta lebih mudah dikendalikan. Sepala akhirnya menyadari bahwa Togo adalah anjing pemimpin. Dan pada akhirnya, Sepala mulai menyukai Togo. Balik lagi ke masa sekarang. Wali kota berencana akan mengirim kereta yang lain yang akan menjemput obat secara estafet. Tetapi istri Sepala yang masuk di ruang wali kota itu tidak setuju dengan rencana wali kota tersebut. Karena Sepala tidak akan bertemu kereta yang lain. Karena dia tahu betul Sepala akan memilih jalan pintas walaupun berbahaya. Istri Sepala meminta wali kota agar mengirimkan orang dari arah kota asal. Dan ternyata benar di tengah jalan ketika melaju kencang dan Sepala mulai lelah, sementara pembawa serum sedang istirahat, hampir saja mereka selisih jalan. Untungnya pembawa serum sadar dan mulai meneriaki Sepala. Meskipun Sepala tidak fokus hingga akhirnya setelah berteriak sekencang-kencangnya sampai terjatuh-jatuh, Sepala dan pembawa serum tersebut akhirnya bertemu. Di sebuah penginapan, regu pembawa obat memberikan obat tersebut. Di sela-sela obrolan, pembawa obat menyerahkan kepada Sepala dan berkata untuk meninggalkan Togo karena terluka dan akan merawatnya. Dengan nada sedikit tinggi, Sepala menolak meninggalkan Togo karena Sepala sadar Togo adalah pemimpin kawanan anjing dan dia tidak akan meninggalkannya. Setelah istirahat, Sepala melanjutkan perjalanan pulang dan kembali melewati jalan danau yang membeku. Namun Sepala sedikit ragu dengan keadaan danau yang tidak stabil dan mulai retak. Akan tetapi dengan didorong rasa yang kuat demi menolong orang yang ada di kota, dia tetap melanjutkan perjalanan melewati jalan danau membeku. Tiba di tengah danau, Sepala kembali mengenang masa lalu pada 10 tahun yang lalu ketika perlombaan kereta luncur dirayakan. Sepala dengan anjing-anjingnya menjadi juara dan itu cukup mengejutkan orang-orang dan membuat Sepala dan Togo terkenal. Dan kembali ke masa kini, es di danau mulai hancur, membuat es menjadi berkeping-keping dan terombang-ambing di atas danau dan tidak mungkin untuk dilalui. Sepala mengambil kompas dan mengarahkan Togo dan lainnya ke arah kepingan-kepingan es. Meskipun sedikit lebih jauh dari jalan berangkatnya, Togo dan yang lainnya terus berlari melewati kepingan es dengan kecepatan penuh. Dan ternyata bagian tersulit ada pada ujungnya, di mana bongkahan-bongkahan es berjarak begitu jauh sehingga sangat sulit untuk mencapai ujung danau tersebut. Sepala memutar otak mencari jalan keluarnya,
Kemudian dia melemparkan Togo ke tepian untuk menarik kereta dengan sekuat tenaga. Togo menarik dan membuat bongkahan es lebih dekat ke tepian. Setelah bongkahan es dekat dengan tepian, anjing itu bersama-sama melompat ke tepian danau. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia melompat ke tepian danau dan akhirnya berhasil. Singkat cerita, Sepala dan yang lainnya sampai di pos yang pertama. Di sana wanita Indian menangis melihat kondisi Togo yang sekarat, dengan mata Togo yang terluka karena terkena ranting pinus. Sementara itu, di kota, istri Sepala yang khawatir dengan keadaan Sepala akhirnya meminta kepada seseorang untuk menjemput Sepala beserta rombongan. Sedangkan di pos Sepala sedang bersiap-siap, namun kemudian pemilik pos mengajak Sepala untuk melihat danau yang kemarin mereka lewati, yang sekarang benar-benar tidak bisa lagi untuk dilewati. Dengan nekat, Sepala dan yang lainnya kembali melakukan perjalanan menuju Nome. Di tengah perjalanan badai kembali turun, dan jarak pandang menjadi sangat pendek. Sepala sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan dan meminta Togo untuk membawa ke tempat singgah yang berikutnya. Dengan mengandalkan naluri Togo, mereka terus menaiki kereta. Di tengah perjalanan Sepala pingsan. Sesuai dengan perintah majikannya, Togo terus berjalan hingga akhirnya siuman dan dia mendapati anjing-anjingnya, dan Togo berhenti karena terlalu lelah. Tidak beberapa lama kemudian di belakang Sepala ada cahaya lampu, yang mana Togo berhasil membawa mereka ke tempat singgah yang berikutnya. Sepala sangat gembira sekaligus terharu. Dia berterima kasih kepada Togo karena berkat Togo lah mereka berhasil sampai. Sepala akhirnya membawa Togo masuk ke dalam untuk beristirahat. Dan tak lama kemudian, orang suruhan istrinya pun datang dan segera membawa obat ke kota Nome. Di tempat singgah, Sepala sedang merawat Togo yang lemah karena terluka dan kelelahan. Sesampainya di kota Nome, orang tersebut yang bernama Gunar memberikan obat itu kepada dokter, dan seorang wartawan mengambil fotonya. Hingga tersebar kabar kalau Balto dan Gunar adalah sang penyelamat. Para pasien langsung diberikan obat tersebut dan tidak beberapa kemudian mereka berangsur-angsur pulih. Beberapa hari kemudian, Sepala dan Togo yang sudah mulai membaik kondisi kesehatannya kembali ke Nome. Meskipun penjaga menyarankan untuk menunggu sampai benar-benar pulih. Sampailah akhirnya Sepala di rumah. Sampai di rumah, istri Sepala memberitahu kepada Sepala bahwa orang-orang mengetahui kalau Balto dan Gunar adalah penyelamat kota Nome. Dan tidak lama kemudian Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota pun datang, diikuti dengan para penduduk kota untuk menyampaikan selamat, berterima kasih, dan memberi hadiah. Terlihat Sepala yang sangat mengkhawatirkan Togo dan istrinya yang berusaha untuk menenangkan. Namun Sepala sangatlah takut kehilangan Togo, mengingat jasa-jasanya yang sangat besar dalam kehidupannya. Sepala harus kembali bekerja dengan tidak membawa Togo. Togo yang masih dalam perawatan karena terluka kakinya. Togo yang melihat tuannya pergi pun hanya bisa melihatnya di balik jendela. Togo pun membuka pintu dan mengejar Sepala dengan memaksakan kakinya yang sakit. Sepala yang mendengar suara Togo seketika langsung menghentikan kereta. Mereka berpelukan sambil membayangkan masa-masa indah bersama Togo yang tumbuh dan berkembang bersama Sepala dan menjadi sahabat melebihi siapapun. Dan sampailah di akhir film ini. Banyak pesan indah yang dapat kita ambil dari film ini. Salah satunya ialah manusia dan hewan saja bisa bersahabat dan memberikan arti positif. Tapi kita sesama manusia terkadang lebih suka bertengkar dan saling bermusuhan.
Dan di sini kita pun diajarkan agar kita belajar untuk tidak egois atau memuaskan diri sendiri. Terlihat ketika Sepala yang tadinya tidak mau pergi dan memutuskan pergi dengan bertaruh nyawa demi menyelamatkan orang banyak. Baiklah, sekian review dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton filmnya. Support terus channel kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you to the next video. Bye bye.